Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Semoga bukan sekedar slogan, tetapi betul-betul luar biasa. Ya, bukan biasa di luar, tetapi itu menjadi satu kehidupan yang kita lakoni setiap hari di dalam semua aspek kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini saya boleh berkesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberikan tempat bagi saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya juga tidak pernah berani sendiri. Saya ditemani oleh sahabat saya, Bapak Budi, ya, atau dikenal Bejo Ajaib Nusantara alias Ban. Oh, beliau punya profesi yang banyak sekali dan puji Tuhan hari ini boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih Pak Budi. Haleluya. Saya berbicara tentang pedang sehasta Ehud. Ada yang pernah mendengar tentang Ehud? Ada ya? Apa Ehud? Hakim. Hakim yang keberapa? Kedua. Ya, oke. Puji Tuhan. Berarti tahu. Kalau saya bercerita, berarti semua bisa memahami, gitu ya. Puji Tuhan. Nah, kita berbicara tentang Ehud ini, dan selama 1 bulan saya berbicara tentang mentalitas tahan banting. Mentalitas tahan banting. Termasuk hari pertama saya berbicara tentang Triwira. Di minggu pertama kemarin tadi malam saya juga berbicara tentang mentalitas tahan banting, mengenai aspek-aspeknya. Hari ini kita juga berbicara tentang mentalitas tahan banting yang saya kemas dalam peristiwa pedang sehasta yang merubah sejarah Israel pada waktu itu. Nah, kenapa kok saya harus berbicarakan tentang mentalitas tahan banting ini, Bapak Ibu Saudara? Saya memang mau bawa laptop karena saya melihat sana nggak kelihatan, jadi saya pakai di sini, mohon maaf ya. Ya, mengapa saya menyampaikan mentalitas tahan banting ini? Karena dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Ada banyak persaingan yang begitu ketat akhir-akhir ini, baik di dalam dunia bisnis, dunia usaha, sehingga tidak memiliki mentalitas pemenang, itu akan tersingkir. Ini realita dalam kehidupan nyata yang kita lakoni sekarang ini. Dampak positifnya, kalau kita misalnya tidak punya itu, kalau seandainya kita jatuh, kita bisa bangkit lagi. Tetapi sebaliknya banyak orang Kristen yang kecewa dan depresi, sehingga hal itu menjadikan perhatian gereja Tuhan. Karena di luar banyak sekali hal yang tidak mengenakan, ya, ekonomi turun dan seterusnya. Makanya kita perlu berbicara tentang mentalitas tahan banting, karena yang kedua adalah tantangan hidupan ini memang nyata, tidak bisa dipungkiri. Kita hidup di dunia nyata, next. Di dunia nyata yang tidak bisa dipungkiri. Ada banyak tekanan di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam hubungan sosial, di dalam ekonomi, perubahan ekonomi yang mengharuskan kita memiliki satu mental yang tangguh, memiliki emosional yang tangguh, emotional quotient yang dewasa. Dan ketiga, di dalam generasi sekarang ada banyak orang menyebutnya generasi strawberry, Gen Z, ya, yang memiliki ciri fenomena dia pinter, kreatif, tetapi tidak memiliki ketangguhan. Dia ketergantungan pada teknologi dan media sosial, namun tidak memiliki ketangguhan secara emosional. Oleh karena itulah bagi kita di sini ada banyak orang tua yang bisa membimbing, ada anak-anak muda yang juga generasi strawberry yang dimaksudkan seperti itu. Maka kita belajar bersama-sama supaya kita memiliki satu hal yang luar biasa yang dari Tuhan. Karena mental tahan banting itu berarti memiliki ketahanan mental atau kemampuan untuk tetap kuat dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tekanan, kesulitan atau tantangan hidup. Dan ini mencakup ketangguhan, ketabahan dan daya tahan baik secara fisik maupun mental. Ya, next. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk belajar, perlu bagi kita untuk mengetahui, untuk kita memberikan kontribusi di dalam kehidupan keluarga kita, supaya satu keluarga itu penuh kita memiliki mental yang tahan banting, ya, tidak mudah lelah atau capek. Karena apa? Mentalitas itu termasuk di dalam pola pikir kita. Tahan banting itu, ya, di dalam pola pikir kita. Kalau kita memiliki pola pikir yang terbuka dalam situasi, kita bisa mengadakan perubahan dan
istilahnya perubahan dalam kehidupan kita menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Tentunya dengan kapasitas dan iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu ada 3K di sini, ada komitmen, ada kontrol, ada kesempatan. Komitmen adalah keyakinan pada diri sendiri, pada tujuan. Ada tujuan yang mau dicapai dan kita bisa komitmen di situ. Ada kontrol, itu mereka dapat mempengaruhi peristiwa di dalam hidup mereka, dan kesempatan untuk memandang tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ini yang harus kita jalani. Kalau saya berbicara tentang tokoh-tokoh yang tahan banting, ada Yusuf, ada Ayub, ada Daniel. Saudara tentu, bosan Pak kalau memang seperti itu aja. Tetapi saya kasihkan contoh Ehud di sini supaya kita bisa belajar lebih dalam lagi untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Lagian orang jarang kalau khotbah masalah Ehud. Puji Tuhan. Ya, oke. Kita baca dulu semestinya di ayat itu hanya ada 18 ayat di Hakim-Hakim 3. Tapi kita lihat ayat 12 sampai 14 dulu yang dikatakan begini. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab itu mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Pohon kurma diduduki mereka, kota pohon kurma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan bahwasanya ayat ini memberitakan mereka ditaklukkan karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, apa yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan sehingga Raja Moab itu menguasai mereka 18 tahun. Menyerang mereka. Awalnya kan pasti ada penaklukan. Tidak mau sendiri. Dikatakan ada raja dari Amon dan Amalek menjadi sekutunya. Kalau kita katakan Moab sekarang, itu Amon. Kalau sekarang ini di Yordania, yang ibu kotanya di Aman, termasuk juga Moab itu di daerah Yordania. Saya pernah mengunjungi ke sana. Kemudian Amalek itu seperti entitas suku yang hapus. Dan memang Amalek ini itu selalu memusuhi orang Israel. Jadi kalau diajak bersekutu untuk memerangi Israel, mereka pasti mau. Ya. Dan itulah yang terjadi. 3 raja ini menyerang Israel dan kemudian menaklukkan mereka. Di bawah kuasa Raja Eglon ditaklukkan. 18 tahun, ya 18 tahun lamanya orang Israel ini takluk. Nah, kalau kita membaca di ayat sebelumnya, coba ditampilkan ayat sebelumnya, itu terjadi juga ada memang sudah ditaklukkan terlebih dahulu pada waktu yang pertama. Ya, Hakim-Hakim 3 ayat 8 dikatakan begini. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishyataim 8 tahun lamanya. Bapak Ibu, sebelumnya mereka sudah ditaklukkan oleh Raja Aram Mesopotamia. Mesopotamia itu terletak di antara Sungai Efrat, Sungai Tigris. Jadi kalau sekarang lebih banyak berbicara di Irak. Ya, Irak sekarang. Jadi memang di situ ada Suriah, ada Turki Utara dan Iran. Turki ya. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini, mereka sudah dikuasai 8 tahun. Kemudian dia melakukan yang jahat lagi di mata Tuhan, maka dia kuasai 18 tahun. Allah sudah membebaskan dia 8 tahun. Sudah melepaskan mereka. Tetapi karena melakukan lagi apa yang jahat di mata Tuhan, maka dia ditaklukkan oleh Eglon. Eglon diberi kuasa oleh Allah untuk menaklukkan orang Israel. Semestinya orang Israel di dalam perlindungan Allah, tetapi kenyataannya bisa ditaklukkan. Karena apa? Melakukan yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat sekarang ini, yang pertama itu sepertinya surat peringatan. Kalau di perusahaan ya, kita kenal, saya juga dulu satu alumni gitu ya. Satu PT ya? Satu PT. Surat peringatan itu di perusahaan sudah biasa. Kalau melanggar ketentuan dikasih SP.
SP1, SP2, SP3 surat pernyataan keluar deh. Itu, ya Bu ya. Surat peringatan itu juga diberikan kepada yang bersangkutan yang melanggar. Pada saat dia sudah diberikan surat peringatan, harapannya dia berbalik tidak melanggar lagi. Sehingga dia berbalik melakukan perintah, taat kepada peraturan. Seperti itu tujuannya surat peringatan. Nah, sepertinya 8 tahun di dalam kekuasaan Raja Aram Mesopotamia itu juga berlaku sama sebagai surat peringatan yang pertama. Kemudian dibebaskan, masa berlakunya habis, tetapi melakukan apa yang jahat lagi di mata Tuhan, sehingga Tuhan berikan 18 tahun. Berapa kali lipat? Peringatan bagi kita juga, kalau Tuhan sudah tegur kita melalui kebenaran firman Allah, Tuhan sudah tunjukkan garis-garis yang harus dilalui, kaidah kefirman Allah yang harus ditaati, tetapi kita melanggarnya dengan sengaja. Kita melanggarnya, maka Tuhan mengizinkan kesengsaraan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita, sehingga kita seperti diberi sanksi karena tidak taat, karena penderitaan. Pada zaman dulu orang bisa melakukan penderitaan secara fisik. Di perjanjian lama mereka masuk di dalam perbudakan, artinya secara fisik mereka dikuasai dan menderita secara fisik. Di zaman sekarang sudah nggak ada lagi perbudakan. Tetapi bukan hanya penderitaan karena perbudakan, mungkin juga mental kita yang menerima penderitaan secara itu. Ada banyak persoalan-persoalan yang kita hadapin, yang harus kita pecahkan, yang harus kita terpilih sebagai pemenang. Bertobatlah supaya kita bisa menang. Kalau kita menyadari itu kesalahan. Karena pada saat di alam Mesopotamia, itu seperti peringatan pertama kepada bangsa Israel agar bertobat. Akhirnya Tuhan terbitkanlah yang namanya Ehud ini. Karena kita tahu konsekuensi melanggar kebenaran firman Allah. Allah tegas memberikan sanksi bila tidak taat. Kita dituntut untuk melakukan dan menikmati hasil sendiri di dalam penindasan dari bangsa lain atau perbudakan bangsa lain. Ya, tidak ada memang sekarang, tetapi kita lihat bentuk perbudakan dalam zaman modern. Kita mungkin bisa memahami, aku kok rasanya dijajah, atau ada penderitaan atau hal-hal yang lain. Jadi seperti itu ya, sudah jelas ya. Nah, kita lihat siapakah sebenarnya Ehud ini. Siapakah Ehud ini? Dikatakan di sini Ehud adalah dianggap sebagai anak kecil, ya. Dianggap sebagai anak kecil. Nanti kita lihat ayatnya tadi kan sudah kita baca. Anak kecil, siapa yang mau peduli anak kecil? Gak ada yang peduli. Pendek karena dia. Dan ternyata orang yang pendek ini yang dianggap sebagai anak kecil bisa merubah sejarah Israel. Orang tidak boleh menyepelekan anak kecil. Yesus sendiri juga perhatian kepada anak kecil. Goliat dikalahkan oleh anak kecil yang bernama Daud, yang masih kemerah-merahan pipinya. Betul? Seandainya Goliat bisa reinkarnasi, mungkin dia sudah fobia lihat anak kecil. Ya, ketakutan, lari sendiri. Kalau seandainya, ini kan cuma berandai-andai, tetapi kan tidak. Orang seringkali menyepelekan anak kecil. Dianggap tidak mampu, tidak melakukan apa-apa, dan dianggap tidak berbahaya. Nah, cilik aing. Tetapi kita lihat secara berubah karena anak kecil. Kemudian yang kedua, dia bertangan kidal. Kidal artinya kidal apa? Kiri. Kiri dari lahir. Itu yang benar, kiri dari lahir. Kalau kanan, kadal katanya. Kanan dari lahir. Enggak ya. Bukan kiri dari lahir, tapi tidak ada kadal ya. Yang ada kidal. Nah, mohon maaf. Jadi dia dari lahir itu dianggap sebagai aib. Karena untuk tangan kiri biasanya hanya untuk hal-hal yang najis, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kotoran, untuk hal-hal yang ya tidak baiklah. Dia anggap sebagai satu aib, apalagi di dalam bangsa Israel. Sehingga orang dengan tangan kidal juga tidak dianggap. Meskipun di zaman modern sekarang itu dianggap sebagai satu kebiasaan. Sudah biasa Pak, tangan kiri atau tangan kanan semua bisa dipakai. Ada banyak orang yang seperti itu.
Tetapi budaya, dia selalu dari kecil menggunakan tangan kiri, ya nggak masalah. Dan di dalam dunia ini, populasi kidal itu ada sekitar 10%. 10% ya, populasi kidal di dunia ini. Saya sudah catat, lupa. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya kidal itu dianggap sebagai satu aib, kekotoran, dan dianggap najis. Orang yang najis di dalam bangsa Israel itu tidak diperhitungkan. Yang pertama anak kecil, yang kedua kidal, itu sudah tidak diperhitungkan. Yang ketiga adalah dari suku Benyamin. Kita tahu suku Benyamin adalah suku yang paling kecil. Ehud anak Gera dari suku Benyamin, suku yang paling kecil di antara orang Israel. Dan jumlahnya juga nggak banyak. Suku ini jumlahnya 26.700 orang. Itu sebelum peristiwa Gibea. 26.000 orang yang tinggal sebagai ya istilahnya dipisahkan jadi dua. 26.700. Itu sebelum peristiwa Gibea. Ada tahu peristiwa Gibea? Ada yang tahu? Gak tahu, saya jelaskan sedikit peristiwa Gibea. Jadi pada waktu itu ada seorang Israel, seorang Lewi lagi musafir, dan dia ada di tanah Benyamin. Dia bersama gundiknya. Kemudian dia menginaplah di situ. Lalu orang-orang Dursila dari suku Benyamin itu menggedor-gedor rumahnya. Aku mau pakai gundikmu. Dilarang, tapi melawan dan mengambil secara paksa. Mohon maaf kalau ada yang belum dewasa. Gundik ini diperkosa sampai mati. Ya kalau Bapak Ibu mau baca silakan, itu di Hakim-Hakim semuanya. Dia diperkosa sampai mati, kemudian si orang Lewi ini melihat gundiknya mati diperkosa. Saya ngomong belak-belakan ya, gak apa-apa ya. Ya. Lalu dia mulai memotong-motong, pinter banget. Dimutilasi. Kemudian tubuh potongan-potongannya dikirimkan ke seluruh bangsa Israel. Semua orang bertanya, siapa yang melakukan ini? Siapa? Akhirnya berkatalah orang dari suku Benyamin. Sehingga mereka sepakat untuk menghancurkan Benyamin. Serang semuanya. Suku Benyamin ini diserang. Dihajar. Sampai tertinggal hanya 600. Bukakan ayatnya. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu keseluruhan berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. Tetapi 600 orang berpaling lari kepada gurun, ke bukit batu Rimon, dan tinggal di sana 4 bulan lamanya di bukit-bukit batu itu. 600 orang. 600 orang bisa terbit satu pahlawan yang luar biasa dari suku yang terkecil. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana dengan jumlah yang kecil itu bisa terbit seorang yang bernama Ehud. Kalau kita berbicara tentang sepak bola, yang suka sepak bola mesti tahu. Ada beberapa tokoh sepak bola, taruhlah Messi atau siapa, saya nggak begitu hafal. Di dalam negaranya ada banyak klub. Di dalam negaranya ada sekolah sepak bola. Sehingga mereka disaring dari dikompetisikan, dan terbitlah seorang yang memang bagus dalam bermain sepak bola, terkenal dan seterusnya. Itu mereka. Lah dari 600 orang itu loh, kalau dikatakan berapa jumlah suku Batak yang ada di Sidoarjo ini, atau yang di daerah sini, ada suku Batak lebih mungkin 600. Atau kalau nggak gitu gini, berapa jumlah orang keturunan Cina di Sidoarjo? Lebih dari 600 orang. Betul? Dari suku terkecil dianggap anak bertangan kidal, tetapi Tuhan mau pakai Allah yang luar biasa. Jadi jangan pernah menganggap diri kita kecil. Mereka tuh sampai bingung loh, ya. Sampai bingung bagaimana untuk melanjutkan keturunan, akan punah. Kalau nggak gitu ya, saya lihat gitu. Ada ayat ya di Hakim-Hakim yang keberapa itu ya, 21, 19, 21. Hakim-Hakim 21 di ayat terakhir itu, ayat 19 sampai 21. Saya membacakan untuk Bapak Ibu Saudara di sini. Lalu kata mereka pula, setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju dari Betel ke Sikem, dan di sebelah selatan Lebona. Maka mereka berpesan kepada Bani Benyamin demikian, pergilah,
menghadang di kebun-kebun anggur. Perhatikanlah baik-baik. Maka apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan Silo itu menjadi istrinya dan pergi ke tanah Benyamin. Bapak Ibu ketahui, hanya dengan jumlah 600 mereka juga takut punah. Meskipun terbit pahlawan yang luar biasa, sehingga mereka harus melanjutkan keturunan. Stok perempuan habis sampai segitunya loh. Orang-orang Israel sudah mengutuki Benyamin, dan itu menjadi terkutuk kalau memberikan anak gadisnya kepada suku Benyamin, sehingga dia katakan harus bersembunyi di kebun-kebun anggur. Seorang perempuan Silo yang lagi menari-nari keluar dari perayaan itu ditangkap, dibawa pulang, dinikahin. Sampai segitunya, kecil. Dan itu juga berarti kita, apa yang ada dalam kehidupan kita mungkin tidak seperti yang ada ayat ini, tetapi kita bisa melihat bahwa aku ini juga bukan siapa-siapa, bahwa aku ini juga kecil, dari keluarga yang terkecil. Tetapi ketahuilah, di dalam kondisi situasi ini, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, maka itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Ya, 2 Korintus 19 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kebagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi di dalam kelemahan kita, itulah terletak kekuatan kita. Jangan khawatir kalau dia katakan kau ni sopo, kon ki sopo, iso opo. Jangan khawatir. Kecil, mentes, Ehud. Mentalitas tahan banting. Sampai di sini bisa dipahami? Amin ya, haleluya. Saya terus saja kalau gitu. Jadi kemudian karena dia sudah memiliki kelemahan-kelemahan ini, dia bisa masuk keluar istana Raja Moab yang bernama Eglon. Dan pada saatnya Ehud membunuh Eglon, ya. Apa yang dilakukan? Apakah dia pasrah bongkohan kepada Tuhan? Enggak. Kita hidup itu dikasih hikmat oleh Allah. Kita mengandalkan Tuhan benar, kita mengandalkan Tuhan betul, tetapi juga Tuhan kasih hikmat kepada kita. Tuhan menolong, bukan langsung disediakan. Kita lapar langsung disediakan makan, enggak. Tetapi kita juga berusaha untuk mencapai makanan itu. Oleh karena itu ada upaya yang kita lakukan, meskipun Allah sanggup melakukan tanpa upaya kita, karena keselamatan itu tanpa upaya kita. Tetapi itu hal-hal yang lain itu ada. Keselamatan itu apa kita? Karena kita manusia yang berdosa. Untuk satu ini, Allah tahu bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Allah tahu bahwa kita tidak bisa memberikan perbuatan baik untuk menyelamatkan. Maka tidak perlu campur tangan manusia. Tetapi kalau hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, ya usaha. Termasuk Ehud dalam membunuh Raja Eglon, dia juga melakukan upaya. Yang pertama, dia mengamati dan mempelajari situasinya. Hakim-Hakim 3:15 dikatakan, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yaitu Ehud anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaranya orang Israel biasa mengirim upeti kepada Eglon, Raja Moab. Jadi Bapak Ibu sekalian, dia ini mengantar upeti. 18 tahun dia mengantar upeti. Dia bukan hanya mengantar upeti, tetapi dia mengamati, dia mempelajari situasinya, mempelajari bagaimana penjagaannya, mempelajari bagaimana Raja Eglon ini beristirahat, dan seterusnya. Saya boleh gambarkan di dalam dunia sekarang ini, polisi untuk menangkap sesuatu, biasanya dia kirim intelnya, betul ya Pak? Dia kirim intelnya dulu. Kirim intelnya, mengamati, memberikan laporan. Kelemahan ya penangkapan teroris kan begitu. Ada di sini, posisinya begini, kemudian kebiasaannya begini. Dia kasih informasi intel ini. Terus kemudian dia laporkan kepada satuannya, sehingga satuannya mengutus tim khusus untuk menangkap, untuk menggerebek, untuk menyerang.
sebagai contoh informasi dari intel diberikan ke Densus 88, maka dia bergerak di dalamnya. Ehud ini bukan sekedar intel, tetapi dia juga sebagai eksekutornya. Bukan sekedar hanya mengamati dan mempelajari situasinya, tetapi dia juga eksekutornya. Dia paham banget apa yang terjadi di dalam istana Raja Moab itu. Paham banget. Dan dia bisa keluar masuk dengan biasa karena apa? Sudah biasa mengantarkan upeti. Dia anggap anak kecil, bertangan kidal, tapi itu dirahasiakan rupanya. Karena yang antar upeti ada orang-orang yang mengantarkan upeti, dia menyertai. Yang tangan kidal dirahasiakan. Karena kita tahu di situ tidak ada yang tahu kalau dia kidal. Ya. Orang menganggap kadal semuanya. Itu. Jadi situasi seperti itu sehingga dia bisa jalan ke sana kemari. Akhirnya dia mempersiapkan diri. Kemudian kedua adalah mempersiapkan peralatannya. Hakim-Hakim 3 ayat 16 dikatakan, dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta, disandangnya di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Sehasta itu adalah dari ujung sampai di siku ya. Sehasta itu ukuran sepanjang lengan bawah. Itu seperempat depa, 1, 2, 3, 4 ya. Atau kalau kita hitung itu 44,5 cm. Untuk ukuran pendek ada yang ukuran 51,8 cm. Orangnya bertangan panjang. Salah ya? Ketawa. Kalau beli baju itu tangan panjang atau lengan panjang? Lengan panjang. Kalau tangan panjang gimana? Mana? Baju disebut lengan panjang karena dari sini ke sini. Tapi kalau dia tangan panjang berarti dari sini ya. Kan lucu kalau jarinya nggak kelihatan. Makanya kenapa disebut sebagai lengan panjang. Ini sekedar ilustrasi aja. Dikatakan pedang itu sampai hulunya panjangnya 45 cm lah. Disimpan, ditutupi dengan kain. Ya, disandang pakaiannya. Disandang di pangkal paha kanannya. Kenapa kanan? Karena dia kidal. Paha kanan saya coba membayangkan. Di sini pinggang. Paha atas kanan saya nggak ngerti. Tetapi di antara sekitar sini atau di depan. Di depan karena ditutupi pakaiannya. Kalau di belakang susah nanti kalau mau ambil pedang. Jadi kemungkinan adalah di depan sini. Terus ditutupin. Dan itu yang menjadi luar biasa. Dia siapkan pedang itu sebagai sebagian dari strategi. Kecerdasannya disembunyikan. Dan kita tahu bahwasanya karena kondisi situasi orang itu dianggap semuanya adalah kanan yang terbiasa. Sehingga kalau pengawal memeriksa, biasanya dilakukan di sebelah kiri. Karena biasa urus pedang adalah begini kan. Biasanya di kiri diperiksa. Di pinggang kanan diperiksa. Padahal mungkin dia di tengah. Pinggang kiri. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Karena dia kiri, karena kalau biasa pedang itu disarungkan di sebelah kiri. Ya, bisa dibayangkan terlebih dulu. Yang ini karena penting, karena ini sudah hal yang cukup harus kita periksa. Orang tidak memeriksa pinggang kanan, bagian kanan, apalagi anak kecil dan kidal. Nah, disinilah kenapa saya katakan perlu ayat ini Ayat ini tidak sembarangan. Yang kami 3:16. Allah memberikan detailnya. Pedang bermata dua itu artinya pedang yang sangat tajam, yang bisa memotong ke kanan atau ke kiri. Itu detail yang Allah berikan. Untuk cerita ini, dia panjangnya sehasta. Kemudian disanding, digantung di pangkal paha kanannya. Itu detail Alkitab menjelaskan supaya kita bisa memahami dan membayangkan kondisi situasinya. Sehingga kalau dikatakan cerdik, ya inilah hikmat yang Tuhan berikan. Dengan memanfaatkan kelemahannya, memanfaatkan kekurangannya, dia pakaikan. Jadi itu yang kenapa saya katakan, kenapa harus detail seperti itu, ya, ditutupi dengan kain. Makanya Alkitab semua mensiratkan sehingga kita bisa membayangkan. Saya bisa membayangkan, oh di sini ya, oh tidak diperiksa ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyusun strategi pelaksanaannya. Setelah pedang itu disandang di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya,
karena dia kidal, dia tidak diperiksa, ya. Karena umumnya diperiksa adalah yang kiri, ya dalam Hakim-Hakim 3:16 tadi. Maka dia diizinkan masuk ke istana. Kenapa? Sudah tidak bersenjata, padahal ada senjata tersembunyi. Panjangnya setengah hasta, itu juga ada makna. Dia bisa sembunyikan pedangnya tanpa ketahuan. Lalu kapiten, aku mempunyai pedang panjang, lah ketok pedang ya. Karena dulu kan ada kecil ya, aku seorang kapiten ya, mempunyai pedang panjang. Lah kalau dia pakai pedang panjang, sudah kelihatan. Makanya sehasta dia sembunyikan seperti itu, ya. Nah, kemudian dia mulai masuk ke sana, kemudian mempersiapkan diri. Dikatakan di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 18-19. Setelah itu Ehud menyampaikan upeti, dia suruh pembawa upeti itu pulang saja. Tetapi ia sendiri berhenti di batu-batu berpahat, yaitu dekat Gilgal, dan kembali menghadap raja. Dia suruh pulang dulu karena apa? Dia akan mempunyai rencana untuk membunuh Raja Eglon. Sehingga dia menyuruh pengantar upeti yang lainnya pulang supaya mereka diselamatkan. Dia sendiri yang akan mengeksekusi Raja Eglon. Makanya setelah dia menyuruh pembawa upeti itu pulang, dia sendiri berhenti pada batu berpahat di dekat Gilgal. Dia kembali menghadap raja. Berkatalah ia, kan nggak mungkin langsung menghadap raja kan? Ya ada pengawalan khusus. Dia katakan begini, ada pesan rahasia aku bawa untuk tuanku raja. Terus kemudian raja mendengar. Kata Eglon, diamlah dahulu, maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Ini adalah strategi dari Ehud untuk memisahkan dari pengawalnya. Strategi dari Ehud untuk memisahkan Raja Eglon dari semua pembantu-pembantunya, para menterinya, mungkin penggawa-penggawanya, panglima perangnya, mungkin dia direpeti di sekitar itu. Maka dia katakan, aku membawa pesan rahasia kepada Raja Eglon. Namanya pesan rahasia, itu nggak boleh semua orang dengar. Rahasia toh ya, terus ngomong ke lain rahasia jangan. Saya ngomong baik rahasia, tapi kemudian ngomong semua orang di sini hampir semua tak kasih tahu rahasia. Ini bukan rahasia, makanya ada rahasia umum. Karena saya ngomong semua orang, ngomongnya sama, nggak ada rahasia. Nah kebetulan di sini Ehud mengatakan kepada Raja Eglon bahwa ada pesan rahasia yang mau sampaikan untuk tuanku. Kalau dia katakan ada pesan rahasia untuk saya, Pak Edi mengatakan begitu Pak Gembala. Saya ngomong, kita keluar ya, nggak usah didengar jemaat, begitu ya. Atau jemaat suruh keluar atau kita yang keluar, supaya kita bisa sendiri dan Pak Gembala bisa menyampaikan pesan rahasia ke saya. Rahasia loh, betul-betul rahasia. Oleh karena itu, maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar, ditinggal sendiri, keluar semuanya. Sehingga bisa menyampaikan satu pesan rahasia yang diberikan kepada Raja Eglon di sini. Ya, dia sudah menghadap, kemudian dia menyusun strategi, dan dia mengatakan bagaimana dia melaksanakan. Dia sampai sejauh ini, si Ehud ini bisa berhasil memisahkan dari semua pengawalnya, sehingga Raja Eglon itu sendiri memisahkan mereka. Dan strategi ini sudah Eglon terpancing oleh Ehud, sehingga Eglon sendiri. Nah, terus kemudian dia akan membunuh. Next ya. Dikatakan di dalam Hakim-Hakim 3:20-22 dikatakan begini. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia sedang duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Maka bangunlah ia, berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedangnya itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dan dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Ayat ini menarik Bapak Ibu, karena dikatakan begini, ada raja itu kemudian dia sudah keluar semua, dia langsung berjalan ke rumah peranginan. Ada yang tahu rumah peranginan? Halo? Gak tahu? Rumah peristirahatan. Oh,
Rumah peristirahatan. Jadi dia nggak mau menemui karena ada pesan rahasia yang mau disampaikan. Maka di raja ini pergi ke rumah peranginan, di tempat peristirahatan. Biasanya orang disediakan bagaimana negeri itu tempat peristirahatan supaya dia bisa santai setelah melakukan tugas berat. Ada tempat tidur, makanan, mungkin dia nyantai di situ, makanya disebut rumah peranginan. Dia masuk ke sana sendirian karena semua pengawal sudah disuruh keluar. Kemudian dia menghadap izin menghadap, biasanya kan begitu. Dia duduk di dalam salah satu kursi di sana karena orangnya gendut besar Eglon ini, sedangkan si Ehud kecil, mungil, gitu kan? Ada satu perbedaan di sana. Dan pengawal sudah disuruh keluar. Tadi kan sudah keluar semuanya. Tinggal mereka berdua. Lalu berkatalah itu, ada firman Allah yang kubawa untuk Tuanku, lalu bangunlah ia berdiri. Kalau dia mengatakan ada firman Allah, itu berarti dia mau mendengarkan firman Allah, betul? Betul. Jadi kalau saya menyampaikan firman Allah di sini, ada yang mau mendengarkan? Haleluya. Harus, gitu kata gembala. Ehud juga begitu. Eglon juga begitu. Apakah Eglon orang yang taat kepada firman? Halo? Apakah Eglon itu orang yang benar-benar memahami dan mau menyembah Allah? Jawabannya tidak. Kenapa? Kok jawab tidak, kenapa? Halo? Dia mau mendengar firman Allah. Dia bangkit dari tempat duduknya. Dia mau mendengarkan pesan rahasia. Tetapi dia bukan orang yang taat kepada firman Allah. Lah untuk apa? Bingung ya? Jangan heran, di dunia bisnis biasa, ya, di dunia bisnis biasa, hanya Mbak Wahyu kalau tidak percaya, gitu. Kenapa? Ada banyak pengusaha besar itu seringkali mengundang pendeta khotbah di tempatnya, dengarlah sehatnya, mengundang, ada kiai luar biasa, undang mereka datang untuk dengar. Ada biksu yang punya karakter atau karisma, dia undang untuk didengar. Ada pendeta Hindu datang untuk didengar. Itu biasa. Karena telinganya haus akan pujian. Dan orang itu suka sekali kalau dikatakan, ada visi yang luar biasa dari Tuhan loh. Usahamu akan besar loh. Usahamu akan sukses loh. Di bawah kepemimpinanmu itu jaya. Orang banyak ingin mendengar hal ini. Apalagi pesan dari raja. Di atas segala raja. Firman Allah. Maka dengan segera dia membangkitkan diri. Firman yang diterima adalah pedang bermata dua. Ya, bukan tangan kirinya ke pangkal pahanya, dihunuslah pedang itu, dan dia tikam perut raja yang gendut, masuk sampai ke hulunya. Bisa dibayangkan, ini ujung pedang, ini hulu, dimasukkan, saat tangannya melebu kali ya. Bisa bayangkan? Enggak. Masa diperagakan? Jadi dia hulunya pedang itu masuk sampai ke hulunya, masuk semua di perutnya. Ternyata nggak tembus, berarti salah perhitungan. Ya, kurang panjang. Tetapi kita tahu bahwa pedang itu dibuat pendek supaya bisa tersembunyi dan tidak kelihatan. Meskipun tidak bisa menembus tubuhnya dari Eglon, karena tubuhnya besar, maka pedang itu sampai ke hulunya itu dimasukkan. Dan keluarlah di situ semua lemak-lemak menutupi mata pedang. Banyak berkeluar melemak-lemaknya. Bisa dipakai itu, masa enggak? Jijik. Halo, kan langsung gini, lemaknya keluar semua. Dan saya yakin itu sekali tusuk pasti mati kalau sampai begitu. Strateginya luar biasa. Dan dia kemudian tidak dicabut karena masuk semua sampai hulunya, keluarlah ia melalui pintu belakang. Dia keluar melalui pintu belakang. Ya, lanjut. Campur tangan Allahnya di mana? Ya, kita lihat tadi. Lalu keluarlah ia dari pintu belakang. Ya, saya teruskan. Demikianlah Ehud sampai ke serambi pintu kamar atas itu, ditutupnya
Dan dikuncinya setelah ia keluar, baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Airnya nggak salah kan? Inilah campur tangan Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana pengawalan raja yang luar biasa, dia bisa menggerakkan dua negara lain loh ya, Moab, Amalek. Berarti dia raja yang sangat berkuasa. Kalau dia raja yang berkuasa, pengawalannya tentu penuh. Pengawalannya mungkin ketat, tidak dibiarkan orang mendekati raja. Tetapi campur tangan Allah dikatakan, si Ehud keluar setelah mengunci kamar itu. Dia keluar dengan santai, dan datanglah hamba-hamba raja melihat. Orang curiga sama sekali, bingung. Dan yang unik, mosok para pegawainya, pengawalnya, panglimanya itu tahu jadwalnya raja kencing. Sehingga dia mengatakan, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Mosok dia mengetahui, oh terkunci raja lagi. Bisa memahami? Ini pengawal loh, terlatih loh. Gak mungkin seorang pengawal melihat atau bodyguard melihat dilindungi itu dilepaskan. Gak mungkin. Mayor Teddy ya Pak ya, gak pernah melepaskan Prabowo. Itu skala Indonesia. Yang di luar negeri, CAI dan seterusnya mengawal presiden, itu luar biasa. Gak akan mungkin dibiarkan. Nah ini kan cuma bingung ngomong dewe, rajanya lagi pipis rajanya lagi pipis. Itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang pengawal. Menduga, berasumsi, kira-kira, nggak mungkin. Dia harus cek kebenarannya. Makanya mereka melihat itu, tentu itu suatu kepastian. Sedangkan Ehud keluar dari pintu belakang, dia langsung keluar dengan santainya. Kita lanjutkan ya supaya lebih jelas di ayat yang ke-25 dan 26. Next. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah Tuhan mereka mati tergeletak di lantai. Sedangkan mereka berlambat-lambat. Ehud meloloskan diri, ia lewat batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seirah. Luar biasa. Waktu seperti berjalan lambat. Dia menunggu-nunggu, nggak melakukan apa-apa. Padahal itu adalah masa krusial banget. Menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, menjadi tolol. Pengawal yang tolol. Sampai lama ditunggu, kok nggak muncul-muncul, nggak dibuka-buka. Mosok BAB gitu kan? Mungkin juga karena ada baunya dari perutnya yang terburai. Bisa jadi, oh bau lagi BAB dia bosnya. Sehingga bingung mereka, dan saat dia membuka pintu dan mereka mendapati Tuhan mereka tergeletak di lantai, mereka berlambat-lambat. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita melihat bahwasanya di dalam kehidupan kita itu seperti pertolongan Tuhan itu tidak nampak, campur tangan Tuhan itu tidak ada. Kita lihat di sini, tentulah ia buang air ya, pipis di kamar atasnya. Kita melihat mungkin kita seperti itu. Tuhan, rasanya Engkau tidak pernah tolong aku. Di tengah kesulitan yang aku hadapin, Engkau sepertinya tidak ada. Engkau sepertinya hilang. Engkau sepertinya tidak ada. Tetapi kita lihat bagaimana campur tangan Allah. Dimulai dari awal, raja itu menyuruh pengawalnya keluar, dia mengamati dan seterusnya. Kemudian disampaikan firman Allah, meskipun Raja Eglon tidak yakin dengan Allah Israel, tetapi dia mau mendengarkan. Apa yang disembah Raja Eglon? Bisa tahu? Itu kalau Moab itu kan dewa Baal, dewa Asyera, sama yang terbesar adalah dewa Kemos. Itu yang disembah.
Kok bukan para dewa itu yang menyampaikan pesan dan dia mau terima? Itu adalah campur tangan Tuhan. Membuat situasinya seperti itu. Dan kalau dia lihat sepertinya waktu itu berjalan dengan lambat. Waktunya membuat orang lain bingung. Padahal mereka api, tapi dibuat bingung. Kata-kata bingung, menunggu-nunggu. Mereka expert di dalam penjagaan, tetapi mereka menunggu. Jadi apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, campur tangan Allah dalam hidup kita, jangan diartikan Tuhan langsung tolong saya butuh duit, langsung dia ada orang yang ngirimin. Enggak. Tetapi seringkali kita diperlambat waktunya. Ada yang nagih hutang, waktunya seperti lambat. Untuk apa? Supaya kita bisa mempersiapkan diri. Supaya kita bisa mempersiapkan apa yang harus kita kerjakan. Supaya kita bisa melakukan upaya lain. Sehingga dengan waktu yang seperti lambat ini, kita menyelesaikan masalah dan orang lain masih bingung. Saya sering loh dapat seperti ini. Bisa dipahami maksudnya? Kondisi situasi ini kalau kita ngomong seorang yang expert, yang mahir, dia begitu terpisah dari raja, dia nggak akan mungkin mau, dia langsung dobrak dan seterusnya. Tetapi mereka menunggu. Sepertinya waktu terlambat. Dan Ehud dengan leluasa bisa keluar lewat pintu belakang, lewat ranginan, sampai dia keluar. Ehud sudah meloloskan diri. Kita juga seringkali mendapatkan hal itu. Kadang-kadang kita tidak ditolong Tuhan secara langsung, tetapi dibuat situasi kondisinya sehingga kita bisa terbit sebagai pemenang. Masalahnya adalah kalau kita ngomong saya ingin memenang, saya tidak mau menghadapi masalah. Kalau dikatakan kita mau umat pemenang, artinya kita menghadapi masalah dulu dan kita bisa mengalahkannya. Ya, saya seringkali berbicara, ada yang Tuhan bisa karunia sehingga diluputkan, seperti masa COVID yang lalu. Ada orang yang harus masuk di dalam COVID, tetapi Tuhan berikan kekuatan. Ya, semuanya bisa dipakai Tuhan. Ya. Tetapi dalam konteks ini kalau kita ngomong saya mau jadi umat pemenang, artinya kita memahami dan menghadapi masalahnya. Tidak lari dari masalahnya. Apapun yang sekarang ini menekan Bapak Ibu Saudara, seperti yang pertama tadi awal saya sudah sampaikan. Mungkin ada yang menekan, bukan penindasan secara fisik, tetapi ada hal lain yang membuat kita stres. Tuhan memberikan jalan keluar, bisa langsung ditunjukkan dengan hikmat kita, dikasih jalan keluar. Lu aku menghubungi sana dapat bisnis ini, seterusnya boleh. Tetapi ada kalanya kita bisa berpikiran jernih, Tuhan memanjangkan waktunya. Orang lain bingung. Kita bisa mempersiapkan diri. Itu juga salah satu bentuk campur tangan Tuhan. Ngapain dia berbicara? Tentulah raja lagi buang air. Ya, apakah kurang pekerjaan mereka sehingga mereka berlambat-lambat untuk bertindak? Jadi kalau kita berasumsi campur tangan Tuhan itu menghilangkan masalah, itu bukan dari bagian mentalitas tahan banting. Kita hadapi masalah dan terbit sebagai pemenang, menang tanpa tanding, itu juga bisa. Tetapi kalau kita mau seperti itu, lihat Ehud. Ya, dia melarikan diri ke arah Sera. Ya, lanjut terus. Sehingga terjadilah kemenangan bagi bangsa Israel. Kenapa kok saya katakan begitu? Setelah sampai di sana di Sera itu, ditiupnya sangkakala di pegunungan Efraim, lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan Sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semua orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikian pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Ada pertobatan, maka Allah memulihkan. Setelah Eglon terbunuh dan kita lihat Ehud lari ke Sera, di sana Efraim, di pegunungan Efraim, dia tiupkan sangkakala perang. Semua orang berbondong-bondong datang, ikutlah aku.
Moab yang sudah kehilangan rajanya bukan lagi noto rapi, tetapi tambah kocar kacir. Mereka tambah bingung karena apa? Berbondong-bondong orang Israel dan segala penjuru datang, sehingga mereka yang mestinya ada dikatakan di sini orang Moab itu adalah tegap, orang Moab itu tangkas, itu tidak ada satupun yang lolos. Bisa dibayangkan seorang tentara yang terlatih, tentara yang luar biasa yang menindas mereka 18 tahun, dikalahkan oleh rakyat. Karena apa? Bingung. Tidak punya kekuatan. Sehingga bangsa Israel bisa terbebas 80 tahun lamanya. Yang ditewaskan adalah 10.000 orang kira-kira. Keren nggak? Kalau Allah sudah turut campur tangan. Ada hal-hal besar yang terjadi, dan itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, diberikan kemenangan, meskipun tadi dikatakan itu kecil. Ya, Israel itu sudah tertindas, tetapi kita melihat dari suku terkecil, dari orang yang tidak pernah dianggap, dari orang yang kidal, yang dianggap aib, itu dengan pedang sehasta yang disembunyikan, dia bisa merubah sejarah Israel. Merubah sejarah Israel, sehingga Israel tidak lagi di dalam penindasan bangsa lain. 8 tahun, 18 tahun, dia ikuti 18 tahun peringatan kedua, dia bertobat, dan kemudian dia menangkan 80 tahun dia jaya. 8, 18, 80. Belum kita udah-udik kalau waktunya terbatas ya. Tapi kita melihat di sini bahwa campur tangan Allah yang luar biasa. Ya, kesimpulannya adalah Allah bekerja di dalam segala situasi, di dalam detailnya. Kenapa kok saya katakan detailnya? Mulai dari kelemahannya, mulai dari kidalnya, mulai dari menyimpannya, mulai sampai kepada hal yang lain. Membuat pedang bermata dua, itu detail, hikmat dari Allah. Jadi jangan menganggap kalau kita bisa melakukan dengan detail, oh itu karena aku pintar. Jangan berprasangka begitu. Hikmat itu dari Allah. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan atau keberuntungan. Pokoknya untung ya dia kidal sehingga dia sembunyikan itu di dalam pangkal paha kanannya. Untung dia kidal dan seterusnya. Enggak. Semuanya dalam rencana Allah. Dan kalau kita tahu bahwa kita memiliki keterbatasan fisik, tetapi Allah akan menjadikan istimewa. Saya memang sengaja menyampaikan karakter Ehud yang kecil, yang kidal, dari suku terkecil, hanya 600 orang, memberikan gambaran kepada saudara bahwa Allah sanggup untuk memakai kita yang kecil. Allah sanggup memakai kita yang rendah di hadapan manusia, ya. Allah sanggup memakai kita yang dianggap tidak memiliki apa-apa. Allah sanggup memakai kita yang dipandang sebelah mata. Ini tadi katakan dulu, Pak, bukan sebelah mata saya yang dipandang orang, Pak. Tadi apa, Pak? Setengah mata. Setengah mata. Jadi nggak mau dianggap. Lu siapa? Nah gitu sih. Gak apa-apa. Karena di dalam kita ada Tuhan yang besar. Kita sanggup untuk melakukan segala, bahkan merubah sejarah. Itu yang Ehud, yang firman Allah katakan hari ini. Kita mungkin mempunyai keterbatasan secara fisik, tetapi kita punya kuasa yang luar biasa. Tapi kita juga harus cerdik. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bukan hanya itu, dan berani. Karena Tuhan memilih kita menjadi pahlawan. Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap pribadi. Dan Tuhan mau kita semua terpilih sebagai pahlawan. Bukan pahlawan kesiangan. Apa yang kita bisa kerjakan, kerjakanlah. Karena di tempat ini saat ini ada banyak pekerjaan yang harus kita lakukan supaya kerajaan Allah di muka bumi ini bisa disebarkan. Saya nggak bisa ngomong seperti Pak Gembala, nggak apa-apa. Apa yang bisa Anda kerjakan? Anda hanya bisa memperhatikan orang-orang yang miskin, dan memperhatikan, merangkul, mendengar mereka. Itu sudah melakukan. Anda hanya bisa berdoa untuk memberikan kekuatan ke orang lain. Orang lain mungkin nggak lihat kalau ada yang berdoa untuk Pak Eko. Eko sini juga.
Tapi doamu tembus sampai ke surga. Itu luar biasa. Apa yang bisa kamu kerjakan? Jadi gak ada pengangguran rohani di sini. Semua harus berkarya upaya dengan talenta yang dimiliki. Hari ini masak apa, Pak? Dengan masak, semua menikmati dengan luar biasa. Apa yang kita kerjakan? Gak ada yang mengatakan saya gak bisa apa-apa. Orang yang gak bisa apa-apa itu sama seperti mengubur satu talenta yang dia miliki. Itu artinya dia adalah menciderai apa yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada dia. Itu menyepelekan Tuhan, itu kejahatan. Maka dikatakan engkau hamba yang jahat. Betul? Padahal dia menyembunyikan, mengembalikan sesuai. Tetapi Alkitab mengatakan hamba yang jahat. Hamba yang jahat. Kita nggak mau disebut hamba jahat. Saya punya sedikit untuk bisa memberikan persembahan. Saya hanya bisa berdoa. Berdoalah. Saya bisa memperhatikan orang lain yang kesusahan hanya untuk mendengar mereka bercerita. Dengarkanlah keluhan orang lain. Gak ada pengangguran di sini. Karena Allah ingin memakai Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini supaya ada kegerakan besar terjadi. Wage dimenangkan bagi Kristus. Amin. Itu Tuhan mau dalam kita. Asal kita berani mau menerima panggilan Tuhan. Mau menerima. Orang seringkali tidak menerima karena dia pengen langsung gede. Saya mau dipanggil jadi hamba besar, hamba Tuhan besar yang bisa khotbah di ribuan orang. Semua dari kecil. Meskipun ada yang ujuk-ujuk jadi besar karena orang tuanya. Itu kan? Jangan mesem Pak Edi. Tetapi kita melihat kalau kita semuanya di sini menerima panggilan Tuhan, apapun yang Tuhan sudah percayakan dikaryakan, itu ada tanggung jawab talenta, maka kita akan terbit sebagai pahlawan yang besar. Bukan nilai dari kapasitas yang dipandang manusia, tetapi yang dipandang Allah. Kenapa? Persembahan janda itu cuma 2 peser. Tetapi Allah mengatakan yang terbesar itu janda itu. Kalau di kacamatanya kita, Allah